Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Kan orang udah tahu lah kalau kalau sekarang tuh Bunda kelihatan udah bahagia gitu, maksudnya orang-orang udah tahu konsep bahagia, tapi konsep bahagia sendiri yang Bunda rasakan di usia Bunda yang sekarang ini seperti apa? Ya, kalau orang kan, aku semakin sebenarnya hashtag semakin tua semakin bahagia itu bukan hashtag yang sekarang, tapi hashtag dari zaman dahulu aku ketika misalnya berpisah dari mantan suami gitu kan, terus itu menjadi sebuah doa yang aku waktu itu mungkin handphone masih BlackBerry kali ya, jadi aku di status BlackBerry itu semakin tua semakin bahagia. Nah itu menjadi doa yang aku yakini bahwa itu akan terjadi suatu saat, dan alhamdulillah karena terjadi ya. Walaupun misalnya kebahagiaan itu bukan hanya pernikahan, tapi sebelum menikah pun aku udah mengalami satu persatu kebahagiaan. Misalnya anak-anak kembali lagi sama aku ya kan, terus akhirnya ada pernikahan juga. Jadi kebahagiaan itu makin aku yakini insya Allah sampai tua, mudah-mudahan kalau Allah mengizinkan sampai tua akan terjadi. Karena kan tujuan hidup dari manusia itu kan sebenarnya bukan kekayaan, tapi kebahagiaan. Bagaimana kita dengan apapun yang ada di yang kita dapatkan hari ini, kita syukuri dan kita bahagia dengan apa yang ada. Oke Bun, momen kebahagiaan Bunda selain pernikahan dengan Mas Irwan kemarin ya, pastinya ada lagi momen kebahagiaan lain yang baru saja Bunda lewati ya, bisa umroh bersama suami ya setelah pernikahan. Bisa dijelaskan sih idenya mau mau umroh bareng tuh gimana? Kalau ide umroh tuh sebenarnya aku kalau misalnya masalah ibadah aku nggak pernah maksain orang ya sama sekali, apalagi terhadap suami gitu ya. Jadi benar-benar kalau ide umroh tuh sebenarnya aku kalau misalnya masalah ibadah aku nggak pernah maksain orang ya sama sekali, apalagi terhadap suami gitu ya. Jadi benar-benar kita tuh nggak pernah maksain sesuatu ya kan. Jadi kalau pas kemarin ide umroh adalah ide dari suami sendiri. Jadi alhamdulillah aku kan selama ini setiap tahun alhamdulillah selalu umroh ya, entah itu sama anak-anak, entah itu sama teman-teman ya kan. Dan aku nggak pernah umroh bersama suami, dan itu adalah mimpi yang aku pengenkan dari zaman dahulu, bahwa aku pengen melakukan ibadah umroh atau haji bersama suami, dan alhamdulillah baru di tahun ini terlaksana. Ya mungkin baru nikahnya sekarang, jadi ya alhamdulillah terlaksana sekarang gitu. Berarti ini adalah momen pertama kali Bunda umroh bersama suami. Iya, momen pertama kali saya umroh bersama suami. Namun saya mungkin yang umroh bersama suami, yang mantan suami juga saya nggak pernah. Jadi ini mungkin pertama kali umroh bersama suami. Jadi ya alhamdulillah senang banget, dan itu adalah cita-cita yang memang saya inginkan dari dulu gitu. Ya, artinya ini adalah buah dari kesabaran Bunda ya. Kayak Mas Irwan, maaf nih, kayak misalnya sesuatu yang diturunkan Allah tuh buat Bunda gitu, buat menghapus luka lara Bunda yang setelah sekian lama gitu loh. Mungkin iya kali ya. Jadi alhamdulillah ya, pokoknya doa itu kan udah bertahun-tahun ya. Mungkin baru terkabulnya sekitar tahun kesekian baru terkabul, walaupun setiap umroh ya. Jadi alhamdulillah ya, pokoknya doa itu kan udah bertahun-tahun ya. Mungkin baru terkabulnya sekitar tahun kesekian baru terkabul, walaupun setiap umroh pasti aku mendoakan tentang jodoh ya kan, pasti. Tapi jodoh itu baru ada setelah sekian tahun kesekian gitu. Mungkin jodohnya sebelum-sebelumnya ada yang mendekat, cuman belum jodoh. Jadi ya baru sekarang yang benar-benar pas banget. Tapi sebenarnya pada saat umroh yang kesekian itu udah dijawab sebenarnya. Aku dijodohin sama dia, dan aku menolak dengan baik bahwa aku nggak mau sama dia karena udah kenal keluarga kita lah. Tapi ternyata jawabannya sebenarnya aku kurang cerdas untuk menangkap jawaban dari Tuhan. Tapi pada akhirnya dengan proses kehidupan beberapa tahun kemudian baru itu berjodoh. Jadi ya lucu. Jadi ya Kelihatan lebih bahagia gitu loh. ya memang kalau usia orang tua kebetulan anak-anak ibaratnya udah mentah semua ya. Jadi orang tuanya sudah tua, udah 80 tahun, udah saatnya menikmati hidup ya kan. Selama ini kan selalu berdoa buat anak-anaknya, terus walaupun sampai sekarang alhamdulillah nggak pernah putus doa buat anak-anak. Cuman sekarang anak-anak sudah
mentas gitu ya, dan anak-anak jalan-jalan ya bapak ibunya juga ikut jalan-jalan sama anak-anak ya, jadi mereka juga di usia yang menikmati hidup. Alhamdulillah, jadi kebahagiaan itu nggak hanya buat saya aja tapi buat orang tua juga kan, karena kakak-kakak saya juga bisa ngajak orang tua juga, nggak cuma saya ya gitu. Bun, tapi waktu pertama kali Bunda memutuskan menikah dengan Mas Irwan, kan Bunda datang nih ke bapak sama ibu. Nah, itu mereka tuh gimana reaksi pertama? Kalau sebenarnya dia memutuskan saya menikah, bukan saya yang memutuskan menikah, justru sebenarnya Mas Irwan yang memutuskan menikah. Rupanya bapak bertanya kepada suami, aku itu belum jadi suami ya, terus bertanya apakah serius atau enggak sama aku, dan terus dijawab Insya Allah Pak, nanti tahun depan, Insya Allah akhir tahun akan ada jawabannya gitu. Waktu itu lagi lebaran gitu. Terus akhir tahun kemudian dia ngelamar saya, baru dia terbang sendiri ketemu bapak sama ibu di Surabaya. Dia terbang sendiri ya, nggak pakai teman, nggak pakai apa, benar-benar yang niat banget datang ke Surabaya ngelamar. Terus kemudian, tapi sebelumnya nanya dulu ke aku mau nggak nikah ya kan. Kalau aku udah oke, baru dia akan terbang ke Surabaya. Kemudian dia kasih jawaban ke bapak ibu bahwa oke. Tapi bentar ya, aku pikir dulu. Agak sombong juga sih, cuman ini kan wah, keputusan yang semuanya, jadi keputusan anak-anak juga, keputusan aku, keputusan orang tua juga. Jadi ini kan menggabungkan keluarga, belum lagi keluarganya dia juga, yang alhamdulillah keluarga kami sama keluarga dia udah dekat, udah kenal dari kecil, jadi ya nggak menjadi kendala sih kalau masalah antara keluarga gitu. Bun, after umroh, waktu umroh kemarin itu bisa diceritain nggak sih nikmatnya umroh beribadah bersama suami? Yang pasti pada saat kita tawaf itu bener-bener dari tawaf wajibnya sampai tawaf wada itu, sampai kita tuh bener-bener gandengan tangan terus, jadi kayak bener-bener happy ya, karena apa ya, di tempat ini aku di umroh itu aku dulu pernah meminta kepada Allah kan tentang jodoh ya, salah satunya adalah jodoh gitu. Ya kan pasti doa buat anak-anak, cuman salah satunya adalah meminta jodoh. Dan di tempat ini juga aku bersyukur kepada Allah bahwa akhirnya aku bisa menggandeng suamiku, dan di situ aku bisa tawaf bareng dan gandengan tangan gitu. Lucu sih, 7 kali tawaf bener-bener sampai sa'i pun lari-lari lah, pas lari enggak, pas jalan sa'i itu juga kita bergandengan tangan. Jadi benar-benar menikmati momen bahwa ini adalah hal yang patut disyukuri, bahwa aku di tempat ini berdoa minta jodoh dan kemudian aku datang dengan jodohku. Jadi aku benar-benar menikmatinya dengan luar biasa di sana gitu. Nah, Mas Irwan sendiri pada saat itu ada nggak kalimat atau apa yang disampaikan ke Bunda pada saat lagi beribadah umroh itu? Sendiri pada saat itu ada nggak kalimat atau apa yang disampaikan ke Bunda pada saat lagi beribadah umroh itu, nikmatnya dia beribadah bersama suami? Enggak ya, dia tidak menceritakan isi hatinya apa, cuman dia sangat berbahagia bahwa dia bisa umroh bersama istrinya gitu. Dan itu juga saya juga surprise bahwa dia mau umroh ya. Aku nggak pernah ngajak orang umroh, tapi aku benar-benar kesadaran sendiri. Alhamdulillah dia yang ngajak umroh, aku juga surprise, wow dia mau umroh ya kan. Alhamdulillah akhirnya aku berangkat sama dia dengan rombongan gitu. Ya udah, ya itu menjadi hal yang surprise buat aku gitu. Oke Bun, after umroh ini kan Bunda sempat jalan-jalan ke Afrika Selatan ya. Nah, aku lihat di video story sama IG-nya Bunda tuh, kayaknya Bunda menikmatin banget gitu loh. Apa sih perbedaannya? Kalau Eropa dan lainnya itu kan biasa ya, ini Afrika loh. Oh ya, gitu. Mungkin banyak orang yang ke Eropa, banyak orang yang berliburan mungkin ke Amerika, ke Eropa, ke Australia, tapi kan jadi hal yang biasa karena mereka pasti kebanyakan shopping ya kan, ke tempat-tempat shopping ya kan. Nah, ini menjadi hal yang sesuatu istimewa karena ini safari kan nggak semua orang mungkin mau safari ya, atau mungkin ngapain jauh-jauh ke Afrika ya kan, cuma ngeliatin binatang doang. Taman safari di Bogor juga ada gitu kan. Jadi tapi kan ini beda karena memang safarinya kalau di taman di Bogor tuh kan safarinya mereka dipelihara, mereka dikasih makan. Kalau ini kan bener-bener hewan buas ditaruh di hutan aja gitu, dan mereka bener-bener nggak ada intervensi manusia, mereka menjadi hewan yang galak satu sama lain. Sendiri pada saat itu ada nggak kalimat atau apa yang disampaikan ke Bunda pada saat lagi beribadah umroh itu, nikmatnya dia beribadah bersama suami? Enggak ya, dia tidak menceritakan isi hatinya apa, cuman dia sangat berbahagia bahwa dia bisa umroh bersama istrinya gitu. Dan itu juga
saya juga surprise bahwa dia mau umroh ya. Aku nggak pernah ngajak orang umroh, tapi aku benar-benar kesadaran sendiri. Dan alhamdulillah dia yang ngajak umroh, aku juga surprise, wow dia mau umroh ya kan. Alhamdulillah akhirnya aku berangkat sama dia dengan rombongan gitu. Ya udah, ya itu menjadi hal yang surprise buat aku gitu. Oke Bun, after umroh ini kan Bunda sempat jalan-jalan ke Afrika Selatan ya. Nah, aku lihat di video story sama IG-nya Bunda tuh, kayaknya Bunda menikmatin banget gitu loh. Apa sih perbedaannya kalau Eropa dan lainnya itu kan biasa ya. Ini Afrika Oh loh, ya, gitu. mungkin banyak orang yang ke Eropa, Ya. banyak orang yang berliburan mungkin ke Amerika, ke Eropa, ke Australia, kan. Tapi kan jadi hal yang biasa karena mereka pasti kebanyakan shopping, ya kan, ke tempat-tempat shopping, ya kan. Nah ini menjadi hal yang sesuatu istimewa karena ini safari kan nggak semua orang mungkin mau safari ya, atau mungkin ngapain jauh-jauh ke Afrika ya kan, cuma ngeliatin binatang doang. Taman safari di Bogor juga ada gitu kan. Jadi tapi kan ini beda karena memang safarinya kalau di taman di Bogor tuh kan safarinya mereka dipelihara, mereka dikasih makan. Kalau ini kan bener-bener hewan buas ditaruh di hutan aja gitu, dan mereka benar-benar nggak ada intervensi manusia. Mereka menjadi hewan yang galak satu sama lain. Dekat dengan anak-anak ya. Nah, sedekat apa sih Mas Irwan tuh kalau mereka lagi ngumpul cowok-cowok tuh apa sih yang jadi obrolan? Alhamdulillah mempunyai suami yang bisa mengambil hati anak-anak. Memang dia mempunyai kemampuan bisa merangkul anak-anak ya, sehingga anak-anak tidak merasa dia orang asing. Kemudian anak-anak bisa merasa nyaman dengan dedinya ya kan, walaupun dedinya bukan ayah aslinya, bukan ayah kandung. Karena Mas Irwan dari awal udah bilang bahwa saya bukan bapak kandungmu, tapi bapak kandungmu adalah Ahmad Dhani ya kan. Itu yang anak-anak tahu bahwa mereka posisi ayahnya tidak mungkin diganti oleh seorang Arab muslim ya kan. Tapi anak-anak merasa bahwa kalau kamu ada apa-apa, kamu please anggap saya sebagai sahabat kamu, sehingga kamu mau curhat apapun, kamu ada kejadian apapun, ceritamu saya, sehingga saya apapun terjadi dengan diri kamu, insya Allah aku bisa bantu sebagai sahabat kamu. Bunda, boleh sedikit komentar, kan kemarin lihat di Instagramnya Mas Irwan nih ada foto selfie sama singa di alam liar. Ini gimana? Bunda sendiri kayak takut gak sih, deg-degan mungkin Bunda ngelihatnya gitu waktu yang foto yang kemarin di alam liar Mas Irwan foto sama singa tuh, kita yang fotonya juga aku tuh, jadi itu sebenarnya nggak terlalu takut karena si rangernya udah bilang bahwa singa atau lion singa sama lion sama ya, rangernya bilang bahwa singa atau leopard apa mata tutul ya, atau cheetah itu tidak melihat manusia sebagai musuh. Selama kita berada di dalam sebuah mobil yang besar, ini mobilnya gede banget, mereka melihat kita. Audio Jungle.